Tetet, kita masuk ke subjudul akhir. Alternatif belajar. Nah, ini cara yang paling aku suka. Daripada kita cuma belajar dari satu sumber, mending kita cari alternatif lain untuk memudahkan kita memahami soal-soal CAT. Misalnya nih, kalian sudah ke toko buku dan membeli buku pembahasan soal CAT. Lalu kalian pulang nih, buat kopi dan kalian duduk nyaman mempelajari soal-soal dari buku tersebut. Jika kalian membaca pembahasannya, kalian masih saja tidak mengerti. Pasti kalian menjadikan itu alasan untuk ngomong ke diri kita sendiri, kayaknya aku nggak pantas deh belajar kayak gini. Kayaknya aku nggak pantas jadi CPNS. Kayaknya aku nggak sepinter orang-orang yang sudah lulus. Something like that, bro or sis. Sudah cukup, kalian terlalu jauh merendahkan diri kalian. Apa hanya dengan itu kita lalu menyerah? Bahkan mungkin satu soal saja belum kita pelajari sama sekali. Yap, itulah yang terjadi padaku dulu-dulu itu. Ketika aku semangat sekali belajar di buku pembahasan, lalu aku tidak mengerti dan aku capek sendiri. Tapi, zaman sekarang sudah canggih, men. Kita bisa mencari alternatif lain, belajar dari banyak hal. Kayak dari YouTube, dari internet, atau bahkan tanya teman yang sudah pengalaman. Terus cari cara lain agar kalian dapat metode belajar kalian sendiri yang efektif dan kalian mudah mengerti mempelajarinya. Jangan menyerah, pasti dapat dan bisa paham soal-soal yang akan kalian pelajari itu. Karena sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di video ini, kalian sudah mempelajari 6 tips dariku agar belajar CAT CPNS lebih efektif dan efisien. Yang pertama, targetkan waktu agar kita lebih efektif dan efisien mempelajari CAT sehingga tertata dengan baik dari jauh-jauh hari. Yang kedua, memahami bentuk soal agar saat tes kita tidak terlalu buta terhadap soal itu. Dan menemukan strategi atau metode sendiri untuk mempelajari tiap-tiap jenis soal dari CAT tersebut. Dan mengatur strategi yang berbeda untuk mempelajari setiap jenis-jenis soal CAT, TIU, TBK, dan TKP itu. Dan menemukan metode belajar yang berbeda dari tiap jenis soal CAT dan merecall setiap apa yang kalian pelajari menggunakan metode 3 kali pengulangan setiap kali kalian memahami sebuah soal, atau yang disebut tryout kecil atau mencoba tryout sendiri seperti tryout dari aplikasi, internet, atau bahkan tryout online. Kemudian memanipulasi hormon dopamin, sebuah metode untuk memanipulasi rasa puas mencapai sesuatu agar kalian semangat terus untuk belajar. Yang kelima, cara fokus berjam-jam, menghindari distraksi atau menggunakan metode agar kita lebih fokus dalam berpikir dan menemukan golden time saat kalian belajar. Dan yang terakhir adalah alternatif belajar, menemukan cara baru untuk belajar agar lebih mudah kalian pahami. Itulah 6 tips efektif belajar CAT CPNS dariku. Ingat, trik dan tips tersebut berasal dari pengalaman pribadiku sendiri, jadi belum tentu relevan untuk setiap orang yang menonton video ini. Tapi semoga sedikit banyak membantu kalian mempersiapkan diri untuk mempelajari soal CAT agar lebih efektif. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan value yang sama seperti yang kalian dapat. Semangat pejuang CPNS 2021 atau tahun-tahun berikutnya yang nonton video ini, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ini. Ingat, jangan mudah menyerah, mulai aja dulu. Aku Aris dulu karena simple but stay impressive. Cut. Good luck.